95,5 Ras FM Jakarta dari Muslim Station bersama saya Naila Dimi di program Muhasabah Hati di hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Dan buat sahabat Ras FM yang ingin bertanya langsung dengan Ustazah Halimah Al-Idris, silakan bisa SMS di nomor 0817195955. Dan saat ini sudah banyak SMS yang masuk dari para sahabat Ras FM. Tentunya ini beberapa SMS pertanyaan yang sudah kita tampung sebelumnya. Dan pagi ini sudah ada hadir bersama kita Ustazah Halimah Al-Idris. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Baik Ustazah, ini sudah ada SMS pertama yang masuk. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Saya Rizka dari Kebayoran. Mau tanya, kalau kita habis berhubungan dengan suami tidak langsung mandi junub, apa salah mandinya pas azan maghrib? Bagaimana tuh Ustazah? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dari Rizka ya di Kebayoran. Dia bilang dia habis berhubungan intim kemudian nggak langsung mandi nih. Ceritanya mandinya pas azan maghrib. Pertanyaannya, kapan hubungannya gitu? Kalau hubungannya dari mulai malam, berarti dia nggak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Iya. Jadi sebenarnya begini nih. Kalau kita ada hukum untuk berada dalam keadaan hadas, ada hukum kita berada dalam keadaan terkena najis. Kalau kita dalam keadaan terkena najis, talatuh namanya ya, talatuh bin najasah, itu hukumnya tidak diperkenankan, gitu. Jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita ada najisnya di badan kita biarin gitu misalnya. Mohon maaf, misalnya ada orang jatuh dari got gitu ya, terus dia nggak langsung bersih gitu, itu tidak diperkenankan. Orang tidak boleh berada dalam keadaan talatuh bin najasah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam keadaan menyandang hadas, seperti nggak punya wudu atau sedang dalam keadaan janabah seperti ini ya. Nah itu hukumnya boleh saja kita berada dalam keadaan daimatul hadas, artinya tidak haram. Hukumnya adalah makruh kita berada dalam keadaan daimatul hadas sampai dengan kita mandi dengan syarat tidak melewatkan waktu sholat. Artinya, mohon maaf nih, kalau misalnya suami istri berhubungan di waktu malam, gitu ya, mereka nggak mandi sampai dengan waktunya subuh, gitu kan, bangun sebelum subuh, mereka mandi, itu nggak jadi masalah, nggak dosa bagi mereka. Disunahkan memang, kalau memang kita nggak langsung mandi, disunahkan buat wudu. Buat wudu. Jadi wudunya di situ adalah untuk mengangkat hadas kecil. Jadi artinya bahwa andai pun kita masih berhadas besar, kan kita juga berhadas kecil. Nah, setidaknya kamu hilangkan hadas kecilnya dulu aja kalau kamu belum bisa menghilangkan hadas besarnya. Dan para ulama menyebutkan, ini boleh dirujuk juga di kitab I'anatul Talibin, ada juga di situ ala syarhi Fathul Mu'in, bahwasanya yukrah, dimakruhkan bagi seseorang yang habis berhubungan intim untuk tidur, untuk makan gitu ya, apalagi untuk menemui tamu dan lain sebagainya, ngobrol sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Wudunya di situ itu li ajli huduril malaika, untuk agar malaikat rahmat tetap bisa bersama dengan kita. Sebab orang dalam keadaan janabah, malaikat rahmat nggak mau deket sama dia sampai dia mandi. Nah karenanya itu kemudian kalau kamu belum bisa mandi, seenggaknya kamu wudu dulu aja, gitu ya. Jadi kalau orang habis berhubungan dengan suaminya, kemudian dia nggak langsung mandinya masih entar, karena memang waktu sholatnya masih entar. Misalnya pagi nih ceritanya, ke duhur kan masih jauh tuh. Nah kalau memang dia dia malas mandi kah itu atau apa, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu wudu dulu aja. Nanti deket-deket duhur baru deh kamu mandi gitu. Yang pasti jangan sampai ada waktu sholat yang tertinggal. Seperti itu ya. Jadi ini sudah terjawab dari Mbak Rizka dari Kebayoran. Jadi solusinya adalah berwudu saja terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecilnya, Ustazah ya. Iya, untuk kehadiran malaikatnya Allah ya, malaikat rahmat ya. Iya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini ada dari tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, penyebab jika suka berpikir buruk, suudzon dan terkadang berpikir ke arah perzinahan, apa solusinya agar tidak berpikir seperti itu lagi? Bagaimana nih Ustazah nih? Baik ya, ini untuk yang bertanya ya.
pikiran kita ini kan memang begitu tuh. Dianya seperti apa ya? Seperti panci atau seperti mangkok yang masuk di dalamnya perkara-perkara yang dilihat mata dan yang didengar telinga. Jadi dia menampung gitu sifatnya. Pemikiran kita itu menampung. Ketika kita sedang diam, maka yang akan terbersit di pikiran kita adalah apa yang selama ini ditampung oleh hati, apa yang selama ini ditampung oleh mangkuk tadi ini, mangkuk pemikiran kita ini gitu ya. Jadi bayangkan bahwa kita memiliki satu buah mangkuk yang terbuka gitu. Apapun yang masuk di dalamnya itu kemudian akan mengendap di sana. Ketika kita diam, maka yang akan kembali di pikiran kita adalah apa yang ada di dalam mangkuk tersebut. Maka kalau kamu ngerasa kok ini kok saya selalunya kalau diem nih mikirnya yang enggak gitu ya, mikirnya yang suudzon, mikirnya negatif, bahkan nauzubillah ke arah perzinahan misalnya kayak begitu. Asal ngelihat saya identifikasikan bahwa ini adalah laki-laki misalnya. Asal ngelihat perempuan cakep dikit udah berpikirnya ke arah perzinahan. Nah, kalau gitu sepertinya apa nih yang harus dilakukan gitu ya? Tidak hanya sekedar bacaan, zikir atau doa, tapi yang saya minta darimu adalah untuk memperbaiki isinya mangkok tersebut. Jadi si mangkoknya ini isinya diperbaiki gitu. Gimana caranya memperbaiki isinya mangkok tersebut gitu? Dengan memperhatikan apa yang masuk di dalamnya. Si mangkok ini punya dua pintu. Pintunya adalah mata sama telinga. Kalau kamu kepengen isi pikiranmu itu bagus, maka pastikan untuk kamu tidak melihat kecuali yang baik dan tidak mendengar kecuali yang baik. Jaga mata, jaga telinga. Mohon maaf. Ada banyak orang zaman sekarang kan yang dengan kemudahan media seperti sekarang ini kan begitu mudah untuk mengakses tayangan-tayangan yang nggak benar di internet misalnya begitu ya, untuk bisa mendengarkan yang nggak benar begitu. Nah itu karenanya kemudian kalau kamu ingin dapat lebih menjaga hatimu, maka jangan dengar yang nggak baik, jangan melihat yang nggak baik. Yang ke arah yang kamu kepengen hindari itu, misalnya kayak ke arah perzinahan dan lain sebagainya, itu yang kamu hindari penuh gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu untuk kamu jaga pandangan, kamu jaga pendengaran, begitu ya. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah merupakan salah satu dari imsak, salah satu dari penahanan terhadap hawa nafsu, penahanan terhadap semua anggota tubuh dari hal-hal yang nggak baik, gitu ya. Jadi katanya seorang ulama, siapa yang menja'abat nuh syabi'at min hukulul a'dha, siapa yang perutnya lapar maka akan kenyanglah seluruh anggota tubuhnya. Jadi ketika si perutnya ini lapar, pikiran juga mau berpikir yang negatif, mau suudzon, mau berpikir ke arah itu tadi perzinahan, itu malas gitu. Mata juga malas mau lihat macam-macam, telinga juga malas lihat macam-macam gitu kan. Kaki juga malas buat pergi-pergi orang lagi puasa kan. Nah itu jadinya kalau kamu kepengen untuk lebih mampu menjaga dirimu dari apa yang kamu sebutkan tadi, gampang suudzon, gampang berpikir negatif, gampang berpikir ke arah perzinahan, maka disarankan padamu untuk berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah, ini uridun nikah. Saya pengen menikah Rasul, tapi saya nggak punya dananya. Maksudnya jangankan buat ngidupin perempuan nih gitu ya, buat nafkahi perempuan tersebut, buat diri saya aja setengah mati saya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan kepadanya, kalau begitu berpuasalah. Itu karena memang puasa itu adalah sesuatu hal yang dapat menahan hawa nafsu seseorang dari melakukan hal-hal yang nggak baik. Tidak hanya cukup dengan sehari misalnya dalam sebulan begitu kan ya, akan tetapi sering-sering mengerjakan puasanya. Puasa yang paling berat tuh puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau menurut kamu merasa perlu nih yang bertanya ini ya, merasa perlu buat benar-benar nahan dirinya sehingga enggak berpikir lagi hal-hal yang seperti itu gitu. Cobain buat ngerjain puasa ini. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Emang berat hawa nafsunya gitu kan. Tapi nanti dia akan menjadi dikekang gitu kan. Sebab nih kalau lagi lapar perutnya, anggota yang lain akan kenyang. Dan sebaliknya, kalau si perut itu lagi kenyang gitu kan, anggota lain semuanya jadi lapar. Mata bawaan pengen nonton, telinga bawaan pengen dengerin apa, segala macam begitu kan ya. Kemudian lagi pikiran juga bawaannya berpikir hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi
Sekali lagi saya sarankan kepadamu yang pertama, bagusin isi mangkok pemikiranmu dengan cara ghadul basar dan ghadus sama. Dengan cara tundukkan pandangan dan tutuplah telinga dari hal-hal yang bisa membawa kepada perzinahan. Itu yang nomor satu. Kemudian yang keduanya adalah berpuasa. Dan yang ketiganya adalah sibukkan pikiranmu dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Sibukkan pikiranmu dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Atau bahkan sesuatu hal yang nggak bermanfaat secara agama gitu ya. Tapi bermanfaat secara dunia, nggak apa-apa, lebih baik masih daripada berpikir yang enggak gitu. Misalnya ngisi TTS, misalnya gitu. Itu kan pikiran jadi mikir tuh. Mikir walaupun itu bukan sesuatu hal yang penting secara agama gitu ya. Tapi itu akan membuat pikiranmu itu enggak ke arah situ terus gitu. Kemudian lagi fisik juga ya, berpengaruh juga. Saya juga menyarankanmu untuk cobain olahraga gitu. Ya. Karena di saat kita lagi berolahraga, itu jantung terpompa, badan kemudian bergerak, itu biasanya pikiran juga jadi jauh lebih jernih. Seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Nah, Ustazah, ini mengenai yang tadi ya, Ustazah. Ini ada puasa, untuk kuncinya adalah puasa. Nah, ketika saat ini kan media memang banyak ya, situs-situs internet gitu. Secara tidak sengaja saat puasa gitu ya Ustazah ya. Ini pertanyaannya, apakah memang itu bisa membatalkan gitu? Jadi puasanya jadi ya kayaknya nggak tahan dari sosial media ini gitu gangguannya. Kalau kemudian dia di saat berpuasa itu dia menonton sesuatu hal yang tidak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja itu yang pertama ya. Yang pertama terbuka, terlihat itu nggak sengaja. Tapi kalau kemudian melihat itu udah sengaja dong. Berarti kan kata Nabi kan kayak gitu. Lakal ula wa alika tsaniyah. Terhadap Nabi kita Muhammad, terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nabi bilang seperti itu. Lakal ula wa alika tsaniyah. Artinya bahwa kalau kita terlihat sesuatu itu nggak dihitung. Tapi kalau kemudian apaan nih? Jadi dilihat. Nah, itu jadinya kemudian. Kalau sampai kemudian datang syahwat ya. Di dalam dirinya kayak begitu, itu membatalkan pahalanya puasa. Kalau sampai mohon maaf, kalau sampai kemudian ada yang keluar dari orang tersebut, nah itu bisa batal sama puasanya sekalian. Semuanya bisa batal puasanya sekalian gitu ya. Tapi kalau misalnya datang syahwat tapi nggak ada yang keluar apa-apa begitu ya, nah itu batal pahalanya puasa sebab dia melihat dengan syahwat. Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salam mengatakan khamsun yuftirna shaim. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Yang pertama kadzib, bohong. Kedua ghibah, membicarakan aib orang. Ketiga namimah. 4 al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelimanya adalah an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Jadi kita hindarkan semua hal-hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua yang buat Allah murka insyaallah. Baik Ustazah, jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini, Assalamualaikum Ustazah, apakah kita salah kalau mengajarkan Quran kepada orang di lingkungan sendiri? Sebenarnya kita sudah arahkan ke guru kita, tapi orang tersebut maunya dengan kita. Kemudian guru tersebut melarang kita ngaji lagi sama dia. Orang tersebut sudah mencoba datang untuk silaturahim, tetapi tidak dibukakan pintu. Itu juga melalui orang supaya saya nggak boleh ngaji lagi di pengajian yang dia bawa. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ustazah? Ini saya membayangkannya ini gurunya sudah lanjut usia ya. Sementara yang ngajarin Quran ini di lingkungan dia ini, maksudnya yang bertanya ini adalah anak yang masih muda gitu. Memang kadang-kadang orang tua itu kan jauh lebih sensitif begitu ya, merasa takut merasa takut ditinggalkan oleh orang-orang di sekelilingnya gitu. Apalagi nih anak muridnya sendiri kemudian dia ngajarin orang gitu kan. Orang kemudian nggak jadi ngaji sama dia. Ada perasaan lah sebagaimana orang tua kalau misalnya udah lanjut usia kan suka sensitif. Jadi saran saya memang terhadap adik yang bertanya nih ya, untuk lebih tawadhu lagi. Kamu tidak salah kalau kamu bertanya apakah saya salah ngajarin orang untuk bisa baca Al-Quran. Nggak ada yang salah. Memang kan balighu anni walau ayah kata Nabi Muhammad alaihi salam. Sampaikan dari
walaupun satu ayat gitu ya. Jadi nggak salah kamu masalah ngajarinnya, cuman cara kamu itu yang bisa menjadikan sesuatu yang asalnya nggak salah jadi salah. Jadi maksud saya gini, seharusnya dari awal kalau kamu tahu bahwa di situ ada guru ngaji nih, yang memang semua orang ngajinya sama dia gitu ya. Tiba-tiba aja ada beberapa tetangga minta kamu buat ngajarin. Kalau saya jadi kamu, saya akan minta izin dulu nih sama yang tua gitu kan. Atau kalau perlu orang-orang ini nih yang minta kamu ngajar, kamu bawa sekalian gitu kan kepada guru yang tua itu. Kemudian bilang bahwa ini mau pada belajar ngaji, saya arahkan kepadamu gitu ya. Tapi karena saya tahu, kita semuanya tahu bahwa kau adalah punya kesibukan yang banyak, begini begitu segala macam, gimana kok saya bantuin buat bantu ngajar gitu. Nah dengan cara seperti itu, insya Allah hati orang kan akan lunak, gitu kan. Sekalian juga nanti kalau ngaji-ngaji yang lain selain dari Al-Quran kan saya nggak ngerti, jadi nanti biar mereka ikut ngaji juga bersama denganmu. Itu seharusnya dilakukan sebelum dia mulai ngajar, sehingga ketika kemudian orang tersebut itu mendengar sesuatu hal yang mungkin orang lain ketika menyampaikannya kan nggak sebaik ketika kita sendiri yang menyampaikan. Gitu. Kalau kemudian dia udah terlanjur dengan orang lain bisa marah, yang kemudian akhirnya seperti ini kondisinya, dia udah datang sekalipun udah nggak dibukain pintu gitu karena udah kesel gitu kan. Nah terus gimana nih kalau udah terlanjur seperti ini? Yaitu tadi yang saya sampaikan, lebih tawadhu lagi. Cobalah untuk datang berulang-ulang kali. Kalau datang di rumahnya nggak dibukain pintu, kalau kamu hadir di majelisnya kan bisa dibukain pintu. Masa orang kalau hadir majelis ditutup juga pintunya kan nggak mungkin, pasti kan dibuka gitu kan. Kamu hadir aja di situ, abis selesai kamu minta maaf sama dia gitu. Oh ceritanya tuh kemarin begini begitu. Kalau kita ngomongnya enak gitu kan, tawadhu pasti diterima enak juga insya Allah. Seperti itu. Jadi intinya adalah lebih tawadhu dan mencoba berulang kali untuk datang kembali Ustazah ya. Betul. Baik, ini ada dari Mirza di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mengangsur kendaraan roda 2 atau roda 4 via purchase leasing, apakah termasuk jenis riba, Ustazah? Yang ini ya, kayak cicilan-cicilan itu ya. Iya, untuk cicilan. Kalau dengan dua harga iya. Kalau dengan satu harga enggak. Saya kemarin juga sudah menyampaikan juga di yang kemarin ya, majelis yang kemarin saya kira itu bahwasanya kalau kita mau beli sesuatu dengan harga cicil, sekalian aja jadi satu harga. Misalnya seperti ini, si kendaraan ini, si sepeda motor misalnya begitu ya, kalau kita belinya itu secara cash harganya 10 juta misal, tapi kita nggak bisa nih beli 10 juta secara cash. Jadi kita bisa belinya itu dengan harga, dengan bulanan, misalnya setiap bulan kita bayar sejuta. Nah di situ ada kalau 12 bulan maka per bulannya 1 juta, sehingga kan jatuhnya kalau 12 bulan kan 12 juta. Kalau sekali cash bayarnya langsung berarti 10 juta. Nah 2 jutanya itu ada jatuhnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang membawa kepada kemanfaatan kepada si yang menghutangi, maka itu adalah riba. Jadi lebihnya itu adalah riba, kata Nabi Muhammad SAW. Nah terus sekarang gimana caranya nih biar nggak riba, tapi kita juga bisa dapat motor, begitu kan? Kita akadkan dengan satu harga. Kita bilang sama orang tersebut bahwa saya beli motor ini dengan harga 12 juta, yang akan saya bayar setiap bulannya 1 juta selama 12 bulan. Seperti itu. Satu harga jatuhnya. Jadi kalau kemudian dua harga itu jatuhnya tetap riba gitu. Riba. Itu perjanjiannya melalui tulisan atau memang diakadkan bicara? Diakadkan juga, tuliskan juga. Ya, dituliskan juga, diakadkan juga. Ya. 12 juta untuk 12 bulan seperti itu saja ya. Seperti itu. Jadi pokoknya kita nggak mau tahu dah gitu kan. Andai pun kita bisa bayar lebih awal sekalipun gitu, tetap harganya 12 juta. Karena dari awal kita maunya harganya segitu gitu, dengan satu harga aja. Ya, baik. Jadi untuk saudara Mirza ini sudah terjawab ya. Jadi dengan mengakadkan satu harga saja, Ustazah ya. Iya betul. Dan ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina di Jakarta. Assalamualaikum Ustazah. Masih bolehkah kita sholat tahajud ketika 5 menit lagi menjelang subuh? Iya. Itu bisa tidak, Ustazah? Iya ya. Ibu Dina di Jakarta silahkan saja. Kita sholat tahajud 5 menit sekalipun sebelum azan subuh. Bahkan kalau misalnya kita tahu nih sisa 2 menit nih
Bahkan kita nggak tahu nih, apakah seluruh sholatnya akan berada di luar waktu subuh atau sebagian berada di dalam waktu subuh. Nah itu tetap saja kita diperkenankan untuk mengerjakan sholat subuh, karena memang tidak ada waktu haram atau tidak ada waktu makruh antara sebelum subuh dengan adzan subuh. Masih tidak jadi masalah gitu, karena memang waktunya tahajud berhenti adalah dengan ketika adzan subuh. Kalau udah adzan kita nggak boleh ngerjain, tapi selagi belum adzan, misalnya kita udah sholat dapat 1 rakaat kemudian kedengaran azan subuh, itu lanjutkan aja sholatnya, nggak apa-apa, 2 rakaat kemudian salam, baru sesudah itu kita tidak boleh lagi melanjutkan untuk sholat tahajudnya gitu kan, karena sudah datang waktu subuh. Artinya bahwa meski 5 menit sebelum azan subuh kamu tetap diperkenankan untuk mengerjakan sholat tahajud, karena sholat tahajud berhenti waktunya dengan azan subuh. Baik, jadi saat ini masih masih boleh selagi belum azan subuh. Baik. Ya, Ustazah, sepertinya kita harus jeda sebentar nih buat sahabat Rasa FM. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 95,5 Rasa FM Jakarta.